Kita aja yang saudara jauh datang dari kampung, kita dengan senang hati bukaan pintu suruh masuk, terus kita beliin makanan karena jauh-jauh dari kampung. Pasti kita pernah lah ketemu mereka lebaran atau ada acara keluarga ya kan. Ini anak datang jauh-jauh dari kampung 3 hari loh, 3 hari nggak ditemuin. Dibukain pintu juga, pintu ruang tamu juga enggak, cuma dibukain garasi ya. Disuruh masuk juga enggak. Masa nggak kenal sih? Kan nggak mungkin nggak kenal. Emang lebaran nggak pernah ketemu, walaupun tuh saudara ya, walaupun tuh diem-diem ya, bukan ngaku anak ya, kan bisa ketemu pas lebaran, pas acara apa. Ini udah kayak nggak kenal. Terus jangankan dihidangkan minuman, makanan, dibukain pintu juga enggak. Coba bayangin tuh, bayangin. Masa nggak tahu anak dititipin? Kita titipin itu udah besar, terus masa datang aja kita nggak mau ngintip, kayak suruh masuk kayak apa, sama sekali blast. Ditutup. Jadi sekarang kerugian imaterial dituntut sekian M dan material sekian M. Itu menurut gue pantas karena puluhan tahun, 20 tahunan anak tidak dianggap, tidak diaku. Bayangkan mentalnya anak bayangkan ya. Si emak sibuk, sibuk udah kayak apa, gimana anak nggak tersiksa, nggak merasa ih kok gue dicuekin ya, gue ditutup ya. Secara yang katanya adik gue itu semua dikasih sama dia, ada kecemburuan anak begitu, itu wajar ya. Jadi jangan heran, wajar. Itu aku lagi di klinik Dokwir nih, Kelapa Gading ya. Jadi gue bilang itu adalah wajar. Jaga kecantikan tapi tetap juga ada anak di aku ya. Jangan uang cantik-cantik mulu, keluarin duit. Gue jaga kecantikan di Dokwir tapi anak gue aku, itu baru bener perempuan ya. Ya banyak juga sih perempuan yang benar, bukan gue aja. Gitu aja, sekian dan terima kasih. Firdaus menegaskan bahwa gugatan tersebut tidak hanya menyangkut pengakuan status hukum, namun juga mencakup tuntutan hak material dan imaterial. Hak-hak tersebut diakumulasi sejak Resa masih kecil hingga kini telah berusia dewasa. Ia menyebut seluruh tuntutan itu diajukan dengan menegaskan posisi Resa sebagai anak kandung dari tergugat. Oleh karena itu, menurutnya tanggung jawab keperdataan seharusnya melekat pada Denada sebagai orang tua biologis. Dalam proses persidangan, Firdaus juga menjelaskan bahwa Denada memiliki 2 pilihan sikap hukum. Pertama, menyangkal bahwa Resa adalah anak biologisnya. Jika opsi ini dipilih, maka Denada wajib membuktikannya secara hukum di hadapan majelis hakim. Namun, jika Denada mengakui bahwa Resa merupakan anak kandungnya, maka ia berkewajiban untuk memenuhi seluruh hak keperdataan yang selama ini belum diterima oleh penggugat. Firdaus menegaskan kewajiban tersebut mencakup upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh orang tua biologis dalam memenuhi hak anak baik secara material maupun imaterial, sejak anak tersebut dilahirkan. Dalam gugatan tersebut, Resa juga mengungkap fakta bahwa dirinya baru mengetahui Denada adalah ibu kandungnya. Selama bertahun-tahun ia hanya mengenal Denada sebagai sepupu tanpa mengetahui hubungan darah yang sebenarnya. Di sebuah sumber, si emak ini sudah 3 kali ngebrojolin. Yang pertama, emak masih SMA, dititip di keluarga Medan, keluarga dari ayahandanya. Ya, keluarga Medan sih berkecukupan ya, kita paham. Mungkin gak bakalan teriak juga tuh anak, karena dijaga dan diasuh oleh yang lumayan. Memang beda keyakinan ya. Itu waktu SMA. Dan setelah itu ngebrojolin lagi, dan sekarang dari sini kita lihat dan netizen membongkar-bongkar masa lalunya. Wow. Ya, tinggal menunggu waktu aja. Akankah yang Medan speak up? Akankah yang Medan ngeblow up? Kalau menurut aku sih, jika yang ini tidak ramai, maka yang Medan akan diam. Tapi kalau misalnya ini nanti ramai banget, yang Medan juga akan speak up. Atau mungkin juga enggak, karena sudah sejahtera sih yang di sana itu. Emak. Guys, ini ada info terkait sempat ada beberapa orang yang ditawari untuk mengasuh Resa semenjak kelahirannya gitu guys ya. Balik lagi bersama saya tentunya Oke Kelvin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa info terkait Resa dan Denada ya. Kasusnya Resa yang mengakui bahwa dia adalah anak dari Denada guys. Mungkin tadi sudah melihat, dan ini ada beberapa yang harus kita lihat lagi, yang harus kita ketahui dan kita reaction. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Tapi sebelumnya jangan lupa bantu subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya guys ya. Dan kira-kira infonya seperti apa? Ayo langsung kita simak bareng-bareng guys ya. Kita tonton dan kita reaction. Kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa juga ya guys ya. Ya karena saya merasa kasihan anak ini, tahu sudah satu hati sendiri saya kasihan. Tapi mau ya ada batas yang bukan apa ya, telepon kayak
Waduh. Bunda itu siapa? Tuh, menerangkan bahwa sejak bayi, Mama Rati dan Papa Dino yang sepenuhnya membesarkan Alreza, guys. Nah, ini bawa mamanya kemana ke Jogja mau jadi tinggi. Apapun mau biar dapat upah. Kerja di mana saja? Ya, pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda Emilia Kondesa itu. Kuasa Waduh. hukum Alreza Rizky Rosano Bentar, tadi ada tulisan apa nih? Mama Reza tak dibukakan oleh Denada. Kuasa hukum Alreza Rizky Rosano mengungkap fakta mengejutkan mengenai upaya komunikasi kliennya dengan Denada. Ia menceritakan bahwa ibu angkat Reza, Ratih Puspita Dewi, pernah mendatangi rumah Denada di Jakarta, namun tidak dibukakan pintu. Ratih dikabarkan berdiri selama 3,5 jam di depan rumah tanpa dipersilakan masuk. Padahal tujuannya bukan untuk meminta uang. Reza menegaskan bahwa yang ia butuhkan hanyalah pengakuan resmi secara hukum sebagai anak kandung untuk mengobati rasa sakit hatinya selama 24 tahun. Sementara itu, pihak Denada menyatakan siap melanjutkan kasus ke persidangan setelah mediasi pertama berakhir buntu. Waduh. Denada tak mau bayar tuntutan 7 miliar meski sang anak hidup merana tanpa pengakuan, guys. Denada Elizabeth Anggia Ayu Tampunan itu juga menolak untuk membayar ganti rugi sebesar 7 miliar rupiah. Sementara Alreza Rizky Rosano, pemuda asal Banyuwangi yang bikin heboh karena pengakuannya, cuma minta dirinya diakui lewat pengadilan. Reza juga menegaskan apa yang dia lakukan bukan karena pansos. Ya kalau dari saya sendiri oke, tapi kan harus dari pengadilan secara resmi Mbak. Kalau aku diakui, bukan mau pansos, bukan. Nggak ada itu jauh. Cuma pengen pengakuan. Tuh, Reza berharap pencarian Denada, apa ini kecil banget tulisannya, guys. Selama ini kan gitu Mbak. Soalnya saya cari-cari tahu sendiri. Capeknya sudah merasakan sakit hatinya, cari tahu sendiri. Bayarannya kalau dari aku sendiri ya pengakuan, tapi dari pengadilan juga harus. Tadi kita sudah melaksanakan mediasi kedua. Jadi mediasi kedua ini belum bisa terlaksana dengan baik karena prinsipal tidak dapat hadir. Karena kebetulan masih sibuk dengan kegiatan syuting. Insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi, kita akan mediasi lagi. Dan kita berharap prinsipal dari pihak tergugat bisa hadir ke PN Banyuwangi ini. Bukan gagal, kalau gagal itu kan sudah merujuk kepada hasil ya. Karena ini kan masih proses. Jadi proses ini masih berjalan dan kita juga bisa berharap bahwa memang penyelesaian di koridor mediasi ini, apalagi kalau sudah ada pertemuan keluarga itu, bisa lah nanti harapan kita ya bisa terselesaikan lah. Wow, tuh. Mengaku Ya, pertama di partai itu di Bunda sendiri, Bunda Emilia Kondesa itu. Terus kedua nyoba-nyoba. Ketiga sekarang Topik Madura. Saya kerja mulai dulu udah kerja. Saya bisa makan dari saya sendiri. Waduh, guys. Per hari Ini imbas tak mau akui Reza Rizky anak, Denada mendadak di cancel dan nyaris diboikot di acara televisi, guys. Reza digaji oleh yang dia nggak tahu itu adalah neneknya, digaji per hari lebih kurang 50.000. Akun menurut gue sila ketiga ya, sila ketiganya udah hilang. Setelah seluruh keluarga Banyuwangi terbuka jujur mengumumkan identitas Reza Rizky Rosano dari anak kandung Denada. Meski sampai detik ini Denada sendiri masih belum mengakui keabsahan Reza. Kini nasib Denada justru nyaris diboikot dari berbagai acara televisi. Hal tersebut tak lain karena keluarga besar Denada sendiri telah mengakuinya dan menjadi sorotan besar warganet. Alih-alih meredakan kegaduhan, pengakuan tersebut justru memperbesar gelombang cancel culture yang menimpa Denada yang sebelumnya populer. Kini malah berujung semuanya di cancel dan diboikot.
Selain itu, fakta mengejutkan juga datang dari Reza Rizky, yang mana pihaknya mengaku desas-desus identitas dirinya bukanlah hal baru bagi warga Banyuwangi. Faktanya ia dan lingkungan sekitar sudah mengetahui sejak dia masih di bangku SMP, jika Reza Rizky adalah anak dari Denada yang dirahasiakan. Lantas, seperti apa nasib Denada, dan dampak besar apa yang kini sedang menimpa penyanyi rap tersebut? Padahal sebelumnya, Denada kerap warawiri dengan berbagai aktivitasnya yang terlihat cukup padat. Namun saat ini kemungkinan besar Denada di Indonesia akan kehilangan segalanya. Ada pula yang mengatakan jika Denada mulai mengaku menyesali sikapnya dan mengakui bahwa dirinya telah melukai perasaan keluarganya di Banyuwangi, terutama Reza Rizky Rosano, anak kandungnya sendiri selama 24 tahun. Di masa lalu, penyanyi Denada lantas kembali mencuat ke publik. Reza menuturkan ternyata kabar tersebut sudah menjadi perbincangan di lingkungan sekitar sejak ia duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Desas-desus itu, kata dia, bukanlah hal baru bagi warga Banyuwangi. Pembicaraan mengenai Denada yang disebut memiliki anak di Banyuwangi sudah lama beredar dan diketahui banyak orang. Meski demikian, Reza merasa perlu mencari kebenaran secara mandiri. Meski namanya kerap dikaitkan dengan isu tersebut, Reza menegaskan dirinya tidak pernah berniat mencari keuntungan dari rumor yang menyeret nama Denada ibunya yang mengaku menjalani hidup secara mandiri dan bekerja keras tanpa bergantung pada siapapun. Nah, itu dia guys ya, imbas yang tak mau akui Reza Rizky anak, Denada mendadak di cancel dan nyaris diboykot di acara televisi guys. Menurut pendapat kalian sendiri, gimana? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.